Assalamualaikum sobat semua. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Untuk menemani waktu santai Anda, seperti biasa saya akan menyajikan alur cerita film. Kali ini berjudul RoboCop. Film sequel pertama RoboCop ini dirilis pada tahun 1987. Meskipun terbilang jadul banget, tapi masih menarik untuk ditonton. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita simak. Tapi sebelumnya jangan lupa siapkan secangkir kopi untuk menemani Anda. Film diawali ketika seorang anggota polisi bernama Murphy yang baru saja dipindah tugaskan ke Polsek Metro, di mana di daerah itu banyak terjadi tindak kejahatan dan pembunuhan. Sudah 31 anggota polisi tewas dibunuh oleh komplotan Clarence. Patroli pertamanya Murphy ditemani rekan barunya yang bernama Louis. Louis terkesima dengan permainan pistol yang dilakukan Murphy. Sementara di markas OCP sedang diadakan pertemuan. OCP adalah organisasi yang diberi wewenang menguasai kepolisian. Dick Jones selaku presiden OCP sedang memamerkan robot ciptaannya kepada para pejabat OCP. Robot ciptaannya rencananya kelak akan menggantikan tugas polisi untuk menumpas kejahatan. Namun saat uji coba, robot tersebut mengalami kesalahan teknis yang mengakibatkan salah satu pejabat OCP tewas ditembak oleh robot ciptaannya Dick Jones. Hal itu membuat kecewa ketua OCP. Lalu pejabat OCP lain yang bernama Bob menawarkan kepada ketua OCP kalau dia sedang mengerjakan proyek baru bernama RoboCop. Tinggal menunggu seseorang yang mau dijadikan robot ciptaannya. Usulan Bob pun lalu disetujui oleh ketua OCP. Scene kembali kepada Murphy dan Louis yang sedang mengadakan patroli. Tiba-tiba terdengar panggilan radio polisi. Adanya kejahatan yang kembali dilakukan oleh komplotan Clarence. Murphy dan Louis merespon panggilan tugas tersebut. Aksi baku tembak dan kejar-kejaran terjadi antara polisi dan penjahat. Saat mereka berdua membuntuti sampai di markas penjahat, Murphy meminta bantuan lewat radio polisi, tapi belum ada bantuan yang tersedia. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melanjutkan aksinya. Louis dan Murphy berpencar masuk ke sarang penjahat. Louis sempat menodongkan senjata kepada anak buah Clarence, tapi ia terjatuh ke bawah ditendang oleh si penjahat. Sedangkan Murphy berhasil menembak salah satu penjahat dan meminta kawannya untuk menyerah. Namun sial, Murphy akhirnya dikepung oleh para penjahat. Ia pun menyerah dan meletakkan pistolnya. Disitulah Murphy disiksa oleh Clarence dan anak buahnya. Ia ditembak tangannya sampai putus dan akhirnya ditembak kepalanya. Louis yang ketakutan hanya bisa melihat rekannya tewas tertembak. Setelah dibawa ke rumah sakit, nyawa Murphy ternyata tak bisa ditolong, kecuali dioperasi semua anggota tubuhnya diganti menjadi mesin. Bob yang sudah mempunyai program pembuatan robot dari manusia menjadikan Murphy sebagai percobaannya. Dan program Bob ternyata berhasil menjadikan Murphy sebagai RoboCop. Ketika RoboCop dipindahkan ke markas polisi, semua anggota polisi terkesima dengan RoboCop. Di tempat latihan menembak, semua mata tertuju kepada RoboCop. Melihat cara menaruh pistolnya, Louis menebak kalau RoboCop adalah Murphy, mantan rekannya yang telah tewas tertembak. Bob lalu meminta kunci mobil polisi untuk tugas patroli pertama RoboCop. Satu demi satu tindak kejahatan berhasil digagalkan oleh RoboCop. Di antaranya menghajar penjahat yang akan merampok minimarket. Menyelamatkan wanita yang akan diperkosa oleh dua penjahat. Dan menyelamatkan wali kota yang disandera oleh penjahat.
Kesuksesan Bob atas pembuatan Robocop disanjung oleh semua pejabat OCP. Ia bahkan diangkat menjadi wakil presiden OCP. Dick Jones selaku presiden OCP tidak suka dengan keberhasilan Bob karena dianggap telah menyaingi proyek pembuatan robot yang sedang ia kerjakan. Dick Jones selalu mengancam Bob akan membuat perhitungan. Scene berpindah kepada Robocop. Ia tiba-tiba teringat dengan kejadian pembunuhan yang menimpa kepada dirinya. Dalam keadaan emosi yang tak stabil, Robocop meninggalkan tempatnya. Louis yang melihat Robocop jalan sendirian segera mengejarnya. Ia mengatakan kepada Robocop, "Kamu adalah Murphy." Di tengah perjalanan berpatroli, Robocop melihat penjahat sedang melakukan aksinya di pom bensin. Ia pun segera mendatanginya. Si penjahat rupanya mengenali suara Robocop dan mengatakan, "Bukankah aku sudah membunuhmu?" Mendengar itu Robocop pun terdiam. Kesempatan ini digunakan oleh si penjahat untuk melarikan diri dan meledakkan pom bensin. Namun aksinya berhasil digagalkan oleh Robocop dengan menembak motornya. Selanjutnya Robocop memasuki ruangan arsip kepolisian. Saat memasukkan memorinya ke dalam komputer, barulah diketahui bahwa penjahat tadi adalah orang yang membunuh dirinya. Dia juga mulai mengetahui kalau dirinya adalah polisi yang bernama Murphy. Scene berpindah ke rumah Bob yang sedang bersama dua wanita. Tak lama kemudian terdengar suara pintunya diketuk. Saat dibuka ternyata yang datang adalah Clarence, ketua penjahat paling ditakuti. Clarence disewa oleh Dick Jones untuk membunuh Bob dan meledakkan rumahnya. Scene berpindah ke Robocop di mana ia menyerang komplotan Clarence yang dulu telah membunuh dirinya. Markasnya diserang Robocop yang membuat semua anak buah Clarence kewalahan. Clarence sendiri tak berdaya melawan Robocop. Ia mengatakan kepada Robocop bahwa aksi pembunuhannya kepada para polisi karena dilindungi oleh presiden OCP yang bernama Dick Jones. Clarence selalu dibawa ke kantor polisi tanpa perlawanan. Namun polisi kembali membebaskannya atas perintah Dick Jones. Robocop kemudian menuju markas OCP untuk menahan Dick Jones. Tapi sayangnya program yang ditanamkan Robocop tak bisa menyerang atau menahan pejabat OCP. Setiap kali ia menodongkan pistol, Robocop menjadi lemah. Kesempatan itu digunakan Dick Jones untuk mengeluarkan robot ciptaannya. Robocop diserang habis-habisan. Saat berhasil selamat dari serangan robot, Robocop kembali diserang oleh pasukan OCP. Ia pun kembali berusaha menyelamatkan diri. Di saat itulah Louis datang menolong Robocop dan membawanya ke pabrik besi tua. Sementara di markas OCP, Clarence menemui Dick Jones di kantornya. Mereka merencanakan untuk menghancurkan Robocop. Clarence meminta kepada Dick Jones untuk membebaskan semua anak buahnya dan meminta senjata militer yang paling mematikan untuk mengalahkan Robocop. Sementara di pabrik tua, Louis membawakan peralatan yang dibutuhkan Robocop. Keberadaan Robocop dan Louis ternyata diketahui oleh komplotan Clarence. Dengan bersenjata lengkap, mereka mencoba menyerang Robocop. Namun satu persatu anak buah Clarence berhasil dibantai oleh Robocop. Clarence yang akan melarikan diri dicegat oleh Louis. Mobilnya ditenggor dan jatuh ke bawah. Louis yang mencoba menangkap Clarence tertembak di bahunya dan jatuh ke bawah. Lalu datanglah Robocop meminta Clarence untuk menyerah. Clarence sempat melihat anak buahnya lari ke mesin pengangkut besi. Dia pun lalu berpura-pura menyerah dan mengarahkan Robocop ke dalam jebakannya. Anak buah Clarence segera menjatuhkan kumpulan besi dan menimpa Robocop. Melihat itu, Louis menembak anak buah Clarence dengan senjata berat sampai meledak. Saat Robocop tak berdaya tertimpa tumpukan besi, Clarence menghajar Robocop bertubi-tubi.
Namun dengan sigap, Robocop menancapkan senjata runcing di tangannya ke leher Clarence. Clarence pun akhirnya tewas di tempat itu. Selanjutnya Robocop menuju markas OCP. Di depan markas, ia sempat dihadang robot ciptaannya Dick Jones. Dengan senjata berat, Robocop menghancurkannya dengan sekali tembak. Saat memasuki ruangan rapat pejabat OCP, Robocop menunjukkan bukti keterlibatan Dick Jones atas pembunuhan wakil presiden OCP yang bernama Bob. Dick Jones pun kalap dan menyandera ketua OCP. Di saat itulah Dick Jones akhirnya tewas ditembak oleh Robocop dan filmnya pun selesai. Bila kalian suka dengan video ini, silahkan klik subscribe dan komen di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.